Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di kesempatan kali ini ingin berbagi pengalaman bagaimana sensasi apa aja selama aku terkena anxiety. Jadi aku tuh kena anxiety itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu sensasinya banyak banget, kayak pusing kepala yang tak kunjung sembuh, terus mual muntah, terus keliungan, punggung tuh tiap hari tuh berat gitu, terus dada tuh kayak nggak enak gitu, kayak penuh, terus kalau sensasi dari perut tuh kayak begah, terus ulu hati tuh nusuk, kadang-kadang itu kayak apa ya, kayak mual gitu, kayak nggak enak gitulah pokoknya. Itu sensasi dari mahnya ya, dari gerdnya. Kalau yang anxiety itu aku lebih ngerasa kayak cemas gitu. Cemasnya itu tanpa alasan yang jelas gitu. Setiap hari itu cemas, terus takut. Kalau mau tidur malam itu takut, terus nggak nyenyak, sering terbangun tengah malam. Jadi sebelum aku bener-bener sembuh itu pernah beberapa kali mengalami kayak kambuh. Dan di setiap kambuh itu sensasinya tuh berbeda-beda. Kadang sensasinya itu kayak kepala tuh pusing, terus kayak mata itu kayak pandangan tuh kayak kabut. Jadi selama kambuh itu beberapa kali kambuh itu sensasinya tuh berbeda-beda. Nah, terus kemarin itu sekitar berapa bulan yang lalu itu agak kambuh ya, agak mengalami anxiety lagi, padahal aku udah lama banget nggak cemas, nggak takut. Kemarin tiba-tiba muncul lagi. Jadi kalau anxiety-nya aku itu takutnya tuh lebih kayak takut kematian gitu. Jadi kayak misalnya dadaku nggak enak gitu, suka mengait-ngaitkan kayak jangan-jangan ini penyakit jantung, jangan-jangan eh, jantungku ini kenapa-napa. Terus kalau cemasnya itu kadang nggak jelas cemasnya itu kenapa gitu, nggak ada alasan yang jelas kenapa aku tuh bisa cemas. Itu anxiety yang aku rasakan. Dan kalau makan itu kadang suka takut, misal kayak makan bakso gitu, jangan-jangan bakso ini bikin aku kolesterolnya naik, terus aku kena sakit jantung. Pikirannya tuh udah apa ya, selalu negatif. Jadi mau makan apa takut, mau coba makanan yang belum pernah dicoba kayak gitu tuh juga takut. Jadi semuanya tuh serba takut dan akhirnya eh, nggak berani makan apa-apa. Akhirnya ya efeknya tuh jadi kayak keliengan, terus pusing gitu. Jadi menurut pengalaman aku ya sekarang, jadi aku kalau mau makan itu aku tetap makan gitu, apa yang mau aku makan itu tetap aku makan, tapi dengan porsi yang jangan berlebihan. Semisal kayak pengen makan nasi goreng, aku tetap makan nasi goreng, tapi enggak yang sampai 2 porsi kayak gitu. Jadi porsinya itu ya secukupnya aja, karena tubuh kita kan juga butuh asupan seimbang. Terus butuh buah-buahan, butuh sayur, butuh daging, butuh lemak. Jadi kalau semua makanan itu kita serba takut, ya tubuh kita juga bakal kekurangan asupan vitamin, menurutku kayak gitu. Jadi saranku untuk teman-teman yang sekarang lagi mengalami sensasi ketakutan karena anxiety, terutama masalah makanan. Jadi kalau mau makan itu ya makan aja lah apa yang mau dimakan, tapi dengan porsi jangan berlebih-lebihan, ya secukupnya. Lagian kayak gini loh, kalau misalnya kayak makan bakso, terus takut, kan nggak tiap hari juga makan kayak gitu. Kecuali kita makannya tiap hari, terus eh, ya wajar kalau itu sampai bikin kita jadi kayak kolesterol tinggi atau apa-apa atau bla bla kayak gitu ya. Kalau cuma makan sesekali itu menurutku ya nggak masalah gitu. Jadi makan makan boleh makan apa aja tapi secukupnya.
Jadi setelah hampir 3 tahun, beberapa bulan yang lalu itu aku kayak cemas, terus takutnya itu muncul. Tapi nggak separah dulu. Kalau dulu tuh sampai panik, terus sampai nggak bisa tidur, sampai mau mandi aja tuh kayak takut. Kalau sekarang itu pas kambuh itu kayak apa ya, kayak panik tuh udah enggak, cuman masih di apa ya, di pikiran tuh masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut. Waduh, aku jangan aku besok mati nih, tuh jangan-jangan aku kena penyakit apa nih, kayak gitu. Itu masih ada pikiran kayak gitu, dan aku selalu mencari tahu. Kalau aku tuh kayak gitu, aku selalu mencari tahu kenapa sih kok udah lama aku nggak cemas, nggak takut, kok sekarang aku kok kambuh lagi, itu penyebabnya kenapa. Ternyata menurutku aku terlalu memikirkan sesuatu. Jadi kayak pekerjaan gitu aku jadiin beban, terus kayak beresin rumah gitu, kalau belum beres gitu aku pikir, terus terus aku maunya tuh yang bersih banget gitu. Jadi aku mencari tahu kenapa penyebabnya gitu. Ternyata menurutku penyebabnya tuh itu, aku terlalu memikirkan sesuatu berlebihan gitu. Setelah aku kurangi, aku ubah cara berpikirku, kayak misalnya beresin rumah gitu. Terus apa namanya? Aku mikirnya ya yang penting rumahnya diberesin, eh, secukupnya aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa hari ini, aku bisa kerjakan besok. Setelah aku ubah dengan pola pikirku kayak itu, cemas itu mulai berkurang. Berarti kan pola pikir kita tuh harus diubah. Jadi jangan apa-apa itu serba dipikir, apa-apa tuh dijadiin beban gitu. Jadi menurutku ya dibawa happy aja lah gitu. Jadi menurut sepengalamanku, kita harus ubah 3 pola. Yang pertama itu pola pikir. Jadi di pola pikir ini jangan semua pekerjaan kita jadikan beban. Jadi pikiran kita itu harus santai, harus jangan terlalu apa-apa sebab dipikir kayak gitu loh ya. Jadi misalnya nggak bisa dikerjain hari ini, bisa dikerjain besok. Terus kalau misalnya ada masalah gitu, cepat diselesaikan. Kadang kan yang bikin stres itu kalau masalah itu kita pendam terus sampai berhari-hari, terus kita pikir kenapa sih aku kok kayak gini, kok aku nasibku kok kayak gitu. Nah itu yang harus kita ubah. Jadi semisal ada masalah besar kita kecilkan, semisalnya ada masalah kecil kita selesaikan. Jadi eh, jangan apa-apa itu serba dipikir, jangan dijadikan beban ya. Namanya kita hidup itu kan nggak pernah jauh dari masalah, jadi kita harus menganggap masalah itu ya hal yang biasa dalam hidup itu gitu. Nah terus yang kedua, kita harus mengatur pola hidup. Jadi menurut pengalaman aku, ketika aku mengatur pola hidupku, yang dulu aku pola hidupnya itu kalau bangun kadang siang, terus aku kurang olahraga, eh, malam itu kadang suka tidurnya itu nggak teratur. Jadi semenjak aku kena anxiety ini, aku bersyukur banget. Menurutku ini kayak kayak apa ya, kayak hikmah dari Allah gitu yang ngasih aku anxiety ini. eh, Setelah kena anxiety ini aku jadi berubah, jadi aku jadi bangun pagi, terus sholatnya itu aku teratur, eh, bangunnya pagi, makannya bener, terus tidur itu seawal mungkin. Bener-bener setelah kena anxiety ini aku bener-bener berubah gitu ya. Terus mulai sekarang aku menyarankan untuk
teman-teman yang sekarang lagi mengalami anxiety ini untuk mengatur pola hidupnya itu mungkin bisa dibikin dengan kayak jadwal gitu. Jadi jam 5 sholat subuh, terus jam 6 lanjut mungkin mungkin olahraga atau lari pagi di sekitar komplek rumah. Nah, habis itu mandi, sarapan. Jadi dibikin kayak jadwal untuk per satu hari. Dan lakukan itu terus-menerus. Ya paling tidak 1 bulan lah lakukan kayak gitu. Jadi hidupnya tuh kayak terjadwal gitu. Jadi aku misalnya, jadi nggak ada bingung misalnya aku mau ngapain gitu. Jadi semuanya tuh udah kayak dijadwal. Misal jam 1 aku makan siang, jam 2 mau ke supermarket mau beli apa untuk makanan nanti sore, misal kayak gitu. Jadi dijadwal mulai sekarang hidupnya. Terus yang ketiga, karena anxiety ini biasanya penyebabnya itu dari asam lambung. Jadi sepengalaman aku benar-benar mengatur pola makan. Kayak makanan yang pedas, kayak makanan yang asam, itu aku hindari dulu untuk sementara waktu. Nah, terus aku memperbanyak makan sayur, makan buah, terus makan makanan yang mengandung banyak serat, vitamin B, terus vitamin buat nafsu makan gitu. Jadi benar-benar pola makannya itu aku atur banget sampai benar-benar sensasi yang kerasa di fisik itu tuh benar-benar berkurang. Jadi setelah aku jalankan 3 pola tadi itu, alhamdulillah cemasnya itu mulai berkurang. Dan nggak lupa, aku itu selalu mencari tahu, kenapa sih aku kok bisa kena anxiety ini, penyebabnya apa. Jadi semisal penyebabnya itu karena aku memikirkan sesuatu yang berlebihan. Nah, berarti caraku berpikir itu harus keubah. Nah, bedanya aku tuh kayak gitu, aku selalu mencari tahu penyebabnya itu apa. Semisal kayak perutku nggak enak, ini aku kenapa ya, padahal aku udah sembuh kok perutku mulai nggak enak lagi. Oh, kayaknya aku makannya salah, mungkin makannya terlalu pedas, berarti makananku ini harus aku jaga gitu. Jadi aku tuh selalu mencari tahu atau mencari kronologis penyebabnya itu kenapa, itu aku tuh sering kayak gitu. Dan aku juga selalu berpikirnya tuh kayak logis gitu. Kan kayak sakit emah ini tuh kan rata-rata orang itu menderita penyakit emah di dunia ini, tapi mereka kok nggak takut. Semisal mereka perutnya nggak enak atau napasnya sesek, mereka langsung ke dokter atau mereka cuma minum obat emah udah selesai. Jadi mereka tuh nggak ada kayak ketakutan, kecemasan berlebih, itu nggak ada. Jadi semisal sakit ya berobat. Nah, tapi kan beda kayak sama yang anxiety. Kalau anxiety itu lebih ke semisalnya sakit terus dipikir jadi panik, jadi cemas, terus jadi takut, jadi nggak bisa tidur. Nah, pola pikir yang kayak gitu yang harus kita stop. Jadi kita berpikirnya logis. Semisal kita sakit ya kita berobat. Semisal aku ini cemas, berarti aku nggak boleh lagi cemas. Gimana caranya biar aku tuh nggak cemas lagi? Aku ini kan nggak kenapa-napa, udah diperiksa dokter, aku cuma sakit mah, berarti tidak ada hal yang perlu aku khawatirkan. Jadi kita selalu harus berpikir logis gitu. Jadi mungkin segitu dulu video dari aku. Nanti next videonya kita bahas tentang sensasi anxiety yang lainnya lagi. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton video yang dari bawah, yang bawah-bawah banget itu banyak selalu aku share pokoknya gimana aku sembuh, berapa lama aku terkena anxiety, itu ada semua di videonya aku. Terus makanan-makanan yang pantangan untuk penderita GERD dan anxiety juga ada di videoku. Jadi mungkin segitu dulu video dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.